ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para pengurus Masjid Al-Iman, para bapak, para ibu, para asatidz, para ustadzat, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mempersiapkan multimedia, mari kita awali dulu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kolbu yang bersih, ilmu yang masuk ke kolbu kita, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita pejamkan mata dulu. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha falyankuth 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سيد القاسم خطيب شمس بن عبد الوفاء شيخ الحاكم ليس بشير شيخ مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وصولهم وفرهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca dan membahas surah Al-A'la sampai ayat 8. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir maka berilah peringatan. In apabila nafa'atiz dzikra, nafa'at bermanfaat, apa adzikra peringatan. Kalau dalam surah yang sebelumnya Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir berilah peringatan, innama anta mudzakir sesungguhnya kamu pemberi peringatan. Nah itu. Nah kalau di sini fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan sesungguhnya jika bermanfaat peringatan. Memang peringatan ada yang nggak bermanfaat, ada. Nah itu. Kapan peringatan itu nggak bermanfaat? Peringatan tidak bermanfaat ketika tidak pada tempatnya. Nah itu ya. Jadi bahkan Sayyidina Ali berkata, kalau kamu menyampaikan bukan kepada
khalayaknya, kamu bisa menyebabkan Allah dan Rasulnya itu makin difitnah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Al-A'la ayat 9 ini, fadzakir, berilah peringatan, in apabila nafa'atidz dzikra, bermanfaat peringatan. Karena tidak semua peringatan itu bermanfaat. Memang mayoritas bermanfaat, tapi ada loh yang nggak bermanfaat. Nah, suatu saat Abu Hurairah berkata, aku ini diberi 2 bejana. Aku mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi 2 bejana, 2 bejana hadis dari Rasul. Satu aku sampaikan kepada kalian, yang satu tidak aku sampaikan kepada kalian. Itu Abu Hurairah. Jadi ada hadis-hadis yang tidak disampaikan kepada para sahabat yang lain. Itu mungkin kepada orang-orang tertentu saja. Jadi maksudnya bagaimana? In nafa'atidz dzikra, apabila peringatan bermanfaat, lihat sikon, gitu ya. Contoh, ada kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, umurnya ada 50, 60, 70, kayak begini gitu ya. Lalu ternyata semangat ngapalin Quran. Lalu kita sampaikan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada menghafal Quran, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air, gitu. Padahal mereka lagi semangat hafal Quran. Kira-kira benar nggak begitu? Insya Allah abis diomongin gitu, besok-besoknya kelas tahfidz bapak-bapak, ibu-ibu bubar, gitu kan? Nah, ini in nafa'atidz dzikra. Kalau dianggap peringatan itu memberikan manfaat, nggak mesti, tergantung. Contoh, mana lebih utama, adab atau ilmu? Tergantung. Bagi orang yang lagi harus banyak mencari ilmu, maka ilmu lebih utama, kan gitu. Tetapi bagi orang yang sudah ilmunya sudah ada, adab itu lebih utama. Nah, begitu. Mana lebih penting, ilmu dari amal? Apakah ilmu atau amal? Tergantung. Bagi orang yang lagi kenceng-kencengnya menuntut ilmu, ilmu lebih penting, ilmu dulu. Kalau bisa nggak usah puasa sunnah, nggak apa-apa. Nggak usah Sunan Kemis, nggak usah puasa Daud, nggak apa-apa. Jangan gara-gara puasa lu menuntut ilmunya jadi payah di pesantren, gitu kan? Nah, ilmu dulu. Tapi ketika mereka sudah pada jadi, katakanlah ustadz, begitu, mana amal buat apa kamu ilmu kalau nggak beramal? Kalau ilmu nggak diamalin tuh bagaikan pohon tapi nggak berbuah. Nah, itu ya. Nah, itu jadi wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Nah, itu ya. Nah, ini bagi orang yang ilmunya udah banyak. Nah, itu. Tapi bagi orang yang diperlukan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam bait-bait yang mirip-mirip itu, dekat-dekat itu ya. Orang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, orang yang beramal tapi tidak berilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ilmunya tertolak, tidak diterima. Nah, jadi itu bagi orang yang lagi kenceng nuntut ilmu dulu. Giliran udah ada ilmunya, amal. Nah, itu. Nah, jadi begitu. Datang ke orang miskin yang lagi lapar, lalu diajarin tauhid yang tinggi-tinggi, filsafat, jangan kasih makan, gitu kan? Saya lagi lapar, gitu. Jangan diajarin filsafat yang tinggi-tinggi, gitu. Kasih makan, gitu. Maka ini di dalam Al-Quran, fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'atidz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Nah, itu. Maka kurikulum anak SD beda dengan kurikulum S3, gitu kan? Nah, itu beda. Nah, sesuaikanlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah pada manusia sesuai dengan kadar pengetahuannya, kadar akalnya. Sayyidina Ali juga berkata gitu, kalau kalian berbicara tidak sesuai dengan kadar ilmunya, kalian menjauhkan Allah dari umat ini, katanya begitu ya. Nah, itu. Oke, kita lanjutin ayat 10. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang diberi peringatan secara umum nih. Sayadzakkaru, akan mendapatkan pelajaran. Nah, itu ya. Man, orang, yakhsha, yang takut kepada Allah.
Yang takut kepada Allah, kalau dikasih nasihat itu cepet. Itu ciri-cirinya tuh. Tapi orang yang nggak takut kepada Allah, nggak takut akhirat, nggak takut azab gitu, itu dinasihatin bodo amat gitu. Nah, mana buktinya? Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang celaka itu malah menjauhi, nggak seneng tuh dikasih peringatan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, ciri kita takut kepada Allah, kalau ada nasihat itu dikenain diri sendiri. Sombong, ini yang sombong nih. Itu namanya ahli muhasabah. Sebagaimana Sayyidina Umar udah dijamin masuk surga, tapi masih sering nangis. Ada garis tangisan di sini. Karena apa? Ketika sombong, jangan-jangan saya yang sombong. Ketika zalim, jangan-jangan saya yang zalim. Nah itu ya. Ya Allah, nanti kalau zalim bagaimana nanti di akhiratnya. Saya dzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah itu gampang ngambil pelajaran. Sama-sama ngaji, yang satu enggak bertambah takwa, yang satu bertambah takwa. Kenapa? Yang satu meremehkan Allah, tapi yang satu dia takut kepada Allah. Nah itu, yang takut kepada Allah lah yang mendapatkan pelajaran. Nah jadi meskipun majelisnya sama, meskipun kuliahnya sama, meskipun menyantrennya sama, tapi lulus pesantren ada juga yang nggak takut kepada Allah. Nah itu ya, lulus pesantren murtad gitu, sama belajarnya, tapi murtad ada begitu, tapi sangat sedikit. Jangan gara-gara begitu nggak usah menyantren. Kenapa? Oh, habis menyantren murtad gitu ya? Ya itu kan sangat sedikit. Gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi peringatan itu, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang celaka. Alladzi yaslan naral kubra, alladzi yaitu orang yang yasla akan memasuki an-narul kubra, neraka yang besar. Artinya ada neraka yang kecil, ada neraka besar, ada neraka kecil. Neraka besar kapan? Neraka saat akhirat. Di akhirat itu udah dihisab, mahsyar, lalu dihisab, yang dikasih catatan pakai tangan kanan masuk surga, yang kasih masuk surga betul ya, yang dikasih catatan pakai tangan kiri masuk neraka. Ada yang dicatatkan enggak kanan enggak, kiri enggak, tapi duluan masuk surga. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Saat itu kalian ada 3 kelompok. Ashabul maimanah tima ashabul maimanah, orang yang menerima kitab dengan tangan kanan. Wa ashabul masy'amah tima ashabul masy'amah, orang yang menerima dengan tangan kiri. Wasabiqun as-sabiqun, orang yang udah duluan masuk surga. Nah itu neraka saat itu adalah an-narul kubra, neraka yang besar. Berarti ada an-narus sughra, neraka kecil. Apa itu neraka kecil? Itulah azab kubur. Itu ya. Nah, karena kalau kita doakan kepada Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah, taman min riyadil jinan, dari taman surga. Miniatur surga itu adalah alam kubur gitu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya lubang dari lubang neraka. Itulah naros sughra, neraka kecil. Kenapa? Karena di alam kubur itu, di alam barzakh itu ya disiksa. Kalau bagi orang yang bakal ashabul yamin, di alam kuburnya seneng. Itulah video Ustadz Jazir Jogokarian. Ustadz Jazir Jogokarian, Kiai As'ad Humam punya metodenya Iqra. Iya, kalau punya metode, kalau nggak disosialisasi kurang bermanfaat. Disosialisasilah oleh Ustadz Jazir di Yogyakarta. Maka disosialisasi, beliau menjadi direktur pertama LPPTKA di Indonesia. Maka buku Iqra menyebar sampai dunia. Nah itulah Ustadz Jazir. Setelah menyebarkan buku Iqra sampai dunia, beliau membangun sistem manajemen masjid Jogokarian.
ngajilah dunia kepada itu Joko Karyan sebagai model. Masya Allah, tuh pahalanya luar biasa ya. Membuat sistem yang luar biasa. Beliau berpikir gimana caranya gitu kan. Masjid itu makmur, bermanfaat. Lalu gimana caranya orang-orang kenal huruf-huruf Al-Quran. Dulu waktu saya kecil nggak ada Iqra tuh. Belajar Al-Quran ya dari juz amma gitu kan. Tapi akhirnya ada Iqra. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oh ini udah bel ya. Bel artinya apa nih? Bukan udah selesai ya? Iya, kirain udah selesai. Nah, lalu Ustadz Jazir bilang, siapa bilang alam kubur itu nanti bila Israel datang memanggil gitu kan, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan, lalu ulet-ulet. Siapa bilang begitu, kata Ustadz Jazir gitu kan? Itu bagi siapa gitu. Insya Allah alam barzakh kita nggak begitu, kata beliau gitu sebelum wafat tuh. Nah, beliau seperti udah ditampakkan itu karena ya orang ini ya jasanya begitu besar ya, wajar ya. Nah, bagi orang-orang seperti beliau itu alam kubur, alam barzakh itu adalah taman surga. Itu nikmat bagi beliau itu. Maka suatu saat ada kakek-kakek didatangi oleh tentara. Kek, tunjukkan saya kemana tempat yang paling indah. Oh, menurut saya. Iya, menurut kakek. Silakan kek, di mana kek tempat yang paling indah dekat-dekat sini? Iya, ikut. Pas ditunjukin ternyata kuburan. Si tentara itu merasa diledek. Loh, kek, saya bilang tempat paling indah apa kek, gitu kan? Apa taman, apa pantai, apa-apa. Ini diajak ke kuburan, kakek ini menghina institusi TNI, bukan TNI ya. Tentara ini di Baghdad soalnya, di Irak saat itu. Kamu menghina, ayo kita bawa ke kerajaan. Pas dibawa ke kerajaan, ini dia telah menghina, saya bilang minta tempat yang paling indah dibawa ke kuburan. Pas dilihat raja, ente tahu nggak yang dibawa? Ente siapa? Yang ente geret siapa? Nggak tahu. Itu Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri yang terkenal. Iya. Zaman dulu nggak musim WA. Gitu. Inilah Imam Hasan Basri. Ustadz Abdul Latif mukanya begini, nggak tahu tuh. Pokoknya denger Imam Hasan Basri. Itu Imam Hasan Basri tahu. Oh gitu. Tapi gimana raja? Dia bohongin saya. Bohongin gimana? Iya, katanya saya minta tempat yang paling indah, malah diantar ke kuburan. Oh gitu, dia bohongin ente. Nah dulu kita tanya dulu, konfirmasi. Wahai Imam Hasan Basri, mohon maaf Imam Hasan Basri, apa betul Imam Hasan Basri bohongin dia? Enggak, kan dia nanya minta tempat yang paling indah, tapi engkau tunjukkan katanya malah kuburan. Apa betul Imam Hasan Basri? Betul. Kok tempat kuburan tempat paling indah? Iya bagi saya, gitu kan? Bagi saya dunia ini nggak ada apa-apanya, lebih indah alam kubur, itulah tempat yang paling indah. Ya, bener lu, gitu kan? Imam, lu main geret-geret aja lu, gitu kan? Kalau rajanya kepada tentara itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi alam kubur itu tempat yang indah atau tempat penyiksaan awal tuh. Jadi ruang tunggunya kalau orang VIP gitu kan, di bandara ada executive lounge. Itu tempat tunggunya aja udah enak, makan apa aja bebas gitu, minum apa aja banyak, eksekutif lounge gitu kan. Tapi ada yang tempat tunggunya barangkali nggak enak. Nah itulah ruang tunggu itu adalah alam barzakh, dan ruang tunggunya mencerminkan adalah taman dari taman surga atau taman dari taman neraka. Nauzubillah min dzalik, itulah an-narus sughra itu. Jadi kalau meninggalnya itu meledak di langit, nggak dikubur, apa ada alam kubur? Ada. Alam kubur itu bukan berarti di kuburan, tapi dimensi yang berbeda. Itu enak dong, nggak kena alam kubur? Enggak gitu, tetap ada alam kubur. Nah, alam barzakh. Barzakh itu batas. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antaranya ada batas yang tidak bisa menembus saling satu sama lain. Kita lanjut. Kemudian dia tidak mati dan di dalamnya dan tidak hidup. La yamutu, tidak mati. Fiha, di alam narul kubra, di neraka itu, wala yahya, dan tidak hidup gitu. Kalau di plesetin nama orang, la yamutu wala fiha wala yahya.
kalau apa namanya nggak bermutu, kalau nggak ada biaya, begitu ya. Iya, kadang-kadang diplesetin begitu tuh. Maksudnya bagaimana nih? Emang orang di neraka itu nggak mati nggak hidup? Sangkin nggak enaknya, dibilang hidup disiksa sampai mati, dibilang mati hidup lagi gitu kan? Ya Allah, luar biasa dah. Nah itu, jadi sangkin nggak enaknya dibilang hidup enggak, dibilang mati ya hidup lagi, hidupnya udah sebentar lagi mati gitu. Itu udah luar biasa. Nempel neraka dikit, ubun-ubunnya udah mendidih gitu kan. Minta, kalau di episode yang lalu di Al-Balad itu giliran minta air dikasih air panas mati, lapar dikasih duri, laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak punya makan kecuali dhari, itu ya, pohonan berduri itu. Barangkali duri itu dari dhari itu ya, dalam bahasa Arabnya barangkali. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu. Jadi saking gak enaknya itu. Dan ciri orang yang celaka itu adalah nggak mau dengerin nasihat. Itu dikasih peringatan, enggak, itu bukan buat saya, buat orang itu. Dibilang ingat mati, oh no, ingat mati mau ono, saya masih muda, jauh gitu kan. Ya belum tentu. Banyakan orang mati muda apa mati tua? Banyakan anak muda mati apa orang tua mati kira-kira Bapak Ibu? Banyakan mana kira-kira? Muda. Yang meninggal orang tua sakit ya ada. Yang kecelakaan motor anak muda gitu kan. Yang kecelakaan mobil anak muda lagi gitu. Ya Allah, itu banyak kan anak muda sebenarnya. Jadi nggak ada alasan anak suruh ingat mati, no, udah kakek-kakek yang no, 80 no. Itu dia jalan aja udah diikutin malaikat Israel gitu kan. Kalau saya kayak masih jauh gitu, nggak boleh begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ke-14 ini ada kemiripan juga. Qad aflaha man tazakka, sungguh aflaha, beruntung, man orang tazakka yang membersihkan diri. Falah itu bahasa Arab artinya petani. Petani itu kalau nanam sekarang sih nggak bisa dipetik, tapi suatu saat akan mendapatkan manfaatnya. Aflaha itu beruntung. Kenapa? Yang dia tanam suatu saat dia menikmati. Dia berbuat di dunia, di akhirat dia menikmati. Itulah aflaha. Itu orang yang berbuat di dunia dan dia menikmati hasil perbuatannya, kebaikannya di akhirat. Aflaha, falah. Sungguh seperti orang petani, man tazakka, orang yang membersihkan diri. Kalau dalam surah Asy-Syams itu qad aflaha man zakkaha. Di sini qad aflaha man tazakka, itu ya. Nah, itu. Lalu membersihkan jiwa maksudnya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha. Kalau di Asy-Syams wa qad khaba man dassaha. Kalau di sini wa dzakara asma rabbih fa shalla. Beruntung orang yang membersihkan diri dan dia ingat zikir kepada Allah lalu dia sholat. Yang disebut itu adalah zikir sholat. Sholat, zikir, sholat terus gitu kan. Karena ini yang paling sering nih sehari-hari gitu terus saja. Kalau zakat mal ya iya dapat duit gitu kan. Zakat fitri entar pas mau Idul Fitri gitu. Tapi kalau zikir sholat, zikir sholat, zikir sholat, beruntung nih orang yang istiqomah zikir, istiqomah sholat, lalu dia membersihkan diri. Nah itu. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa membersihkan diri itu beruntung? Kenapa membersihkan jiwa itu beruntung? Apa namanya? Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang membersihkan jiwa. Maka ada cabang ilmu namanya tazkiyatun nafs. Ini dari ini. Qad aflaha man tazakka, tazkiyah, membersihkan diri. Nah, bahasa lainnya ilmu itu adalah tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati. Yaitu ya, A'agim yang dibahas oleh A'agim itu manajemen kolbu, itu sebenarnya ilmu tasawuf, itu ilmu tazkiyatun nafs itu. Qad aflaha man tazakka. Sekarang banyak kajian-kajian hikam. Saya barusan juga pulang langsung dari kajian hikam, langsung ke sini lah. Kajian hikam itu salah satu hikam itu kitab tasawuf itu untuk membersihkan hati.
Emang kalau hati bersih, emang kenapa? Kalau hati bersih, akhlak jadi bagus. Nah, karena kalau hati bersih, mulut jadi bersih, mata jadi bersih. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau bersih, yang lain bersih. Apa itu? Kolbu. Nah, kalau hati bersih, mulut bersih, tangan bersih, telinga bersih, mata bersih. Nah itu, akhlak jadi bersih. Lalu kalau hati bersih, tadi kan soleh ya, kalau hati bersih maka dia akan tentram batinnya. Kalau tentram batin berarti akan bahagia. Orang kalau tentram batinnya mudah bahagia, tentram batin mudah bersyukur, tentram batin mudah sabar. Jadi mau sabar, mau bahagia, mau syukur, mau pandai mengambil hikmah, itu karakter-karakter positif, dermawan segala, itu berawal dari satu hal, tentram batinnya. Itulah akar daripada seluruh sifat-sifat baik. Kita lanjutin Bapak Ibu, karena tadi udah bel ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Beruntung orang yang banyak zikir, banyak sholat. Bukan hanya sholat ya, zikir juga. Itu ada yang sholat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Habis itu Allahumma lantas jalan gitu ya. Dikirnya cuma sebentar, sholat sih sholat, tapi dikirnya sebentar, kurang. Di sini disebut wa dzakara isma rabbih fa shalla, zikir, sholat. Nah itu beruntung orang yang kayak begitu tuh. Jangan cepat-cepat gitu, sholat habis itu kabur, jangan, zikir dulu gitu. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau udah selesai sholat, zikir itu dalam surah An-Nisa. Kita lanjutin. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bal akan tetapi tu'thiruna, kalian mendahulukan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Ya ini ya Bapak Ibu ya, kita udah tahu bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, akhirat itu lebih sempurna, akhirat itu lebih lama gitu kan. Yang namanya makanan di dunia seenak-enaknya itu nggak ada yang sempurna. Ada aja mengandung, aduh mau makan ini gado-gado asam urat gitu kan, mau makan nasi padang kolesterol gitu ya, mau makan sate Mas Udin Bangdur gitu kan, waduh ini darah tinggi. Oh, ada aja kurangnya, tapi di akhirat mau makan gado-gado nggak kena asam urat, mau makan nasi padang nggak ada kolesterolnya, mau makan sate kambing nggak ada darah tingginya, aman. Apa aja tuh khair, lebih baik, wal akhiratu, makanan lebih enak gitu kan. Nah itu wal akhiratu khairun, udah lebih baik, lebih kekal lagi. Bahkan kalau kata hadis Nabi, mad dunya fil akhirah illam yatlama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yamni falyanzur bima yarji. Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat sebagaimana salah seorang dari kalian mencelupkan jari di samudera yang luas, angkat falyanzur bima yarji, lihat berapa banyak yang menetes. Itulah dunia. Nah itu ya, dibandingkan samudera yang begitu luas akhirat. Kalau kata Rasulullah lagi, dunia itu bagaikan sayap nyamuk. Itu sehebat-hebatnya cuma sayap nyamuk. Maka alangkah ruginya orang yang yuksirunal hayatad dunya, yang penting di dunianya sukses, terserah akhirat. Ini alangkah ruginya. Orang yang jabatannya sangat tinggi, hartanya 7 turunan gitu kan, tapi akhiratnya hancur, ini celaka. Akan tetapi kalian kok milih yang satu tetes sih gitu kan. Bal tuksirunal hayatad dunya, tetapi kalian udah tahu ini cuma satu tetes, ini samudera luas, kalian celaka di akhirat gara-gara satu tetes ini. Itulah ya Allah Bapak Ibu ya, gara-gara jabatan dia jual akhirat, dia jual agama, gara-gara harta sedikit dia tanggalkan agama. Ya Allah, itu ini namanya bal tuksirunal hayatad dunya. Gara-gara kerja dia kagak sholat, itu gara-gara harta pengen banyak dia korupsi. Bal tuksirunal hayatad dunya, itu kan. Gak ngaji kenapa? Ono lagi ada tontonan gitu kan. Bal tuksirunal hayatad dunya, tetapi kalian kok lebih mendahulukan dunia, padahal udah tahu dunia ini sementara. Dunia seenak-enaknya juga nggak ada yang sempurna, masih juga mendahulukan dunia, lupa akhirat. Tuh, itulah
Jadi di sebuah hadis disampaikan bahwa ada orang yang di dunianya mulianya luar biasa, jabatannya udah paling tinggi, hartanya udah paling banyak, fasilitasnya udah paling mewah, lalu dicelupkan ke neraka sebentar. Pas dicelupkan ke neraka, ditanya, wahai hambaku, apakah kamu merasakan kenikmatan di dunia? Enggak ada nikmat-nikmatnya. Kenapa? Lupa, saking gak enaknya akhirat tuh. Padahal dia jabatannya udah paling tinggi. Ada orang yang sengsara, udah sakit, udah disabilitas, udah terhina, dibuang sampah masyarakat di dunia. Di akhirat dicelupin ke surga sebentar. Ditanya sama Allah, wahai hambaku, bagaimana, apakah kamu merasakan penderitaan di dunia? Enggak ada sama sekali. Kenapa? Saking nikmatnya surga. Tuh, itu ya. Jadi Bapak Ibu meskipun gitu, banyak orang yang lupa akhirat. Tuh. Nah itulah ya, luar biasa itu. Bal tuksirunal hayatad dunya, tetapi kalian malah mendahulukan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini udah ada pada suhuf-suhuf yang dulu, kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitabnya Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Udah ada dari dulu juga begitu. Tapi tetap aja manusia lupa akhirat. Tetap aja gara-gara rupiah gitu kan. Kata Ebit, gara-gara rupiah gitu ya. Saudara jadi pecah. Itu. Ya Allah, gara-gara rupiah nyerang negara lain gitu kan. Ya Allah, negara lagi enak-enak diserang untuk dapetin minyak gitu kan. Itulah, padahal itu setinggi-tingginya harta cuma satu tetes itu. Bal tuksirunal hayatad dunya. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, surat ini mengajarkan kita, pertama mengajarkan kita agar kita ini takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada azab Allah. Orang yang takut kepada Allah itu akhirnya gampang ngambil nasihat itu. Tapi kalau meremehkan, nanti nggak dapat ilmunya, nggak dapat berkahnya, ilmunya nggak bermanfaat. Katakanlah ilmunya banyak, profesor, doktor, tapi jauh dari Allah, nggak pernah nangis. Ini tanda-tanda keras hati nih, nggak pernah nangis. Tapi kalau dinasihatin itu, ya Allah itu saya lagi zikir, totonya ya Allah itu diri saya tuh. Itu ya. Nah itu berarti takut kepada Allah. Lalu surat ini juga mengajarkan kepada kita untuk membersihkan kolbu. Salah satunya yang disebutkan antara dua yang utama yang disebutkan di dalam surat ini adalah wa dzakara asma rabbih fasalla, zikir lalu sholat. Di sini yang dibanyakin disebutkan duluan malah zikirnya dulu. Nah itu. Karena apa? Ya sholat udah jelas 5 waktu. Setelah itu zikir yang lebih banyak. Itu. Kenapa? Ya habis itu sholat zikir. Lalu lagi biasa-biasa kan mulut bisa zikir juga. Lagi jalan mulut bisa zikir tapi nggak bisa sholat. Nah itu ya. Maka membersihkan kolbu dengan zikir dan sholat. Nah, membersihkan hati. Meskipun begitu, bal tuksirunal hayatad dunya, banyak orang lupa akhirat. Padahal hidup ini cuma sebentar. Tapi meskipun sebentar pada tertipu dengan yang sebentar itu. Maka kita pada ayat ini, surat ini Allah ingin mengajak kita mengingat kembali akhirat yang selamanya, akhirat yang kekal, akhirat yang jauh lebih nikmat. Saya ingin akhiri dengan sebuah kisah. Pada suatu saat ada, tapi kisah ini jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Ada orang namanya Aki Anta di Tasik tuh, di Suryalaya. Meninggal Aki Anta itu. Pas meninggal kata pengarsa Abano, jangan dikubur gitu. Udah. Karena perintahnya jangan dikubur, ini nggak dikubur nih Aki Anta. Sampai besok nggak dikubur juga, masih ada belum ada perintah nih. Belum dikubur juga Aki Anta tuh. Saya bermain sama cucunya Aki Anta juga saya ketemu, saya tanya juga ini bener nggak cerita ini? Iya itu populer waktu itu gitu kan. Nah saya lanjutin nih. Tapi ini sangat jarang terjadi dan jangan diikuti gitu ya. Nanti kalau ada yang meninggal jangan dikubur dulu lah, ntar keburu busuk. Tapi ini yang
ngomong kan waliullah. Nah itu akhirnya sampai 5 hari nggak dikubur-kubur itu Aki Anta itu. Setelah 5 hari Aki Anta bangun. Pas bangun lalu dia bilang, aduh ini apa sih ini, pada jelek banget gitu kan. Pada jelek. Ternyata dia ini kayak apa, mati apa, near death experience gitu kan, mati suri. Diajaklah itu Aki Anta itu, nih surga nih begini. Kata dia, oh ini jelek semua, kata dia ya. Dia habis ditampakkan surga itu, masya Allah surga, kata dia. Nggak usah makanannya dah, kata si Aki Anta. Udaranya aja enak banget surga, kata dia. Pas kembali lagi, aduh kok saya balik lagi, kata dia gitu ya. Aduh jelek lagi, kok pada jelek semua, kata dia. Dia sono bagus-bagus. Wildanum mukhalladun, ada anak-anak yang awet muda, ka'annahum lu'lu'um mansur, itu mutiara-mutiara bertebaran, lu'lu'um maknun, itu apa namanya, banyak anak-anak muda itu lu'lu' itu kayak mutiara. Mutiara kan halus, mutiara itu putih, jernih gitu, itu anak-anaknya begitu, pada bagus banget. Nah, pas hidup lagi, aduh jelek semua, kata dia, pakaian jelek semua, udara begini, aduh kenapa saya balik lagi, kata dia. Tapi emang misinya belum selesai. Nah, jadi hikmahnya kenapa jangan dikubur dulu. Rupanya diketahui ini nanti bakal balik lagi nih, belum selesai. Memang nggak banyak orang yang punya pengalaman near death experience, punya pengalaman mati suri itu nggak banyak sih gitu ya, tapi ada aja tuh di dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana suka ada, dan itu salah satunya. Dan dia menceritakan bayangan surga itu betapa nggak usah makanannya, nggak usah apanya, gedung-gedung istananya, udaranya juga udah enak banget, kata dia gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu, kita nggak perlu apa namanya, nggak harus punya pengalaman seperti itu, kita percaya aja sama Al-Quran bahwa akhirat itu luar biasa. Mudah-mudahan kita tergolong ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Silakan, 1, 2, 3. Oh nggak ada, alhamdulillah ya. Udah bela dari tadi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.